Selamat pagi Pak Dr. Didi, sudah bergabung Pak? Iya. Ini langsung dimulai aja Pak, gimana Pak? Ya, nggak kedengaran suaranya Bu Anissa. Langsung dimulai atau nunggu Bapak Budiar dulu nih Pak? Ya. Selamat pagi Pak Dr. Didi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Gabung. Waalaikumsalam. Gimana Pak Putu, sehat-sehat? Yes, sehat Pak Dokter. Semoga Pak Dr. Didi sama keluarga sehat-sehat juga, sama teman-teman yang ada di Malang atau di mana saja yang ikut di Zoom saya. Assalamualaikum Pak Dr. Didik. Ini kita mulai atau tunggu Bapak Budiar ya Pak? Pak Budiar di mana? Boleh. Oh, masih ada acara Pak? Masih ada acara. Boleh, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Bapak Imade Putu Sudiarta. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Didi Supriyanto MSI selaku pembimbing 2 yang telah hadir. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imade Putu Sudiarta. Terima kasih. Yang ketiga, terima kasih telah berkesempatan hadir di seminar hasil pagi ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan dari Bapak Imade Putu Sudiarta. Ya, siap. Terima kasih Bu Anissa. Selamat pagi Bapak Dr. C. Didi Supriyanto, SOS MSI, juga teman-teman yang ikut bergabung dalam pemaparan seminar hasil saya. Saya lihat ada Pak Usni Mubarak, juga ada Pak Herman Effendi. Terima kasih sudah mengikuti. Pagi ini saya akan memaparkan makalah tesis untuk seminar hasil ya, yang berjudul Pengaruh Manajemen Instalasi Farmasi dan Pelayanan Apotek terhadap Pembelian Obat Ulang Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram. Ya. Saja, kalau memang bisa dilanjut Bu Anissa. Ya, kedua yaitu presentasi hasil penelitian oleh penyaji. Siap. Ya, mohon izin Pak Dr. Didi saya untuk presentasikan sedikit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat semua. Selamat pagi, terima kasih telah meluangkan waktunya. Pembimbing 1 Bapak Dr. Budar MSI. Kemarin kontak saya katanya agak telat karena beliau ada bahasa Inggris course ya. Terima kasih kepada pembimbing 2 Pak Dr. C. Didi Supriyanto SOS MSI. Juga teman-teman mahasiswa S2 Stoskol Waskita Dharma yang tergabung dalam Zoom ini. Next. Ya. Pagi ini saya akan memaparkan seminar hasil tesis saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Instalasi Farmasi dan Pelayanan Apotek terhadap Pembelian Obat Ulang Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram. Sebelumnya saya permaklumkan kepada pembimbing 2 Bapak Dr. C. Didi Supriyanto, seperti yang saya informasikan kemarin ada sedikit perubahan dari analisis menjadi pengaruh berdasarkan dari masukan pada saat kita kemarin melakukan seminar Pak Dokter. Ya, ini kita lakukan dengan metode daring. Nama saya Imade Putu Sudiarta, hartawan dengan NIM 1821305 MAP. Next. Ya, kita lakukan hari ini Sabtu 27 Februari.
pengajian informasi obat siap pakai bagi semua pihak di rumah sakit gitu. Ya, mungkin next. Masih di latar belakang, dewasa ini di bidang usaha farmasi mempunyai dua sisi paradigma, yaitu sebagai institusi profesi dan juga sebagai usaha perdagangan obat. Dari sisi kemanusiaan, apotek memainkan peranan didasarkan atas motif sosial. Tapi apotek juga sebagai usaha yang mendatangkan profit. Sesuatu yang wajar kalau usaha kefarmasian mengharapkan laba. Sesuai yang dikatakan, profit is not only necessary, but it's also the heart of the system. Jadi, meskipun instalasi farmasi merupakan usaha yang bertujuan memperoleh laba, tapi komersialisasi yang berlebihan perlu dihindari. Demikian menurut Hanif M. pada bukunya 2001. Ya. Berdasarkan evaluasi data, laporan unit rekam medik didapat kunjungan pasien rawat jalan mengalami fluktuasi terlebih mulai terjadinya pandemi Corona-19 ini. Hal ini merupakan masalah yang cukup krusial sekaligus sebagai tantangan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dan holistik berkenaan dengan manajemen pengelolaan mulai dari sampai akhir instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS Siti Hajar Mataram. Ya, observasi pendahuluan yang dilakukan yaitu dengan mencari data bagi instalasi farmasi. Dalam persaingan yang diketahui bahwa manajemen menarget hanya 70% rawat jalan membeli obat di IFRS. Pihak manajemen menghadapi masalah dengan rendahnya pemasukan resep dari pasien rawat jalan ke IFRS di bawah target yaitu hanya 57% saja. Next. Persaingan yang ketat dengan apotek-apotek besar yang berada satu jalur dekat sekali dengan IFRS Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram, di mana apotek-apotek besar di sekitarnya bisa dicapai dengan berjalan kaki saja dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram. Hal ini yang mendorong via IFRS Rumah Sakit Siti Hajar Mataram selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanannya, sehingga konsumen menjadi puas di semua aspek yang muaranya pada konsumen akan terus melakukan pembelian obat kembali di IFRS Rumah Sakit Mataram Siti Hajar Mataram. Ya, karenanya dilakukan penelitian ini diharapkan pembelian obat ulang oleh pasien diketahui dari persepsi pasien terhadap dimensi mutu pelayanan. Ya, kefarmasian yang memprediksi minat pembelian obat ulang rumah sakit IFRS Mataram, di mana dimensi yang sudah kuat dan di mana dimensi yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian maka upaya intervensi dan pembenahannya dapat dilakukan lebih terarah, tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Next. Kemudian rumusan masalahnya. Mengacu pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ya, ini mohon izin juga kepada Pak Dr. Didi Suprianto yang kemarin kita ada 8 item, sekarang digabung berdasarkan dari hasil seminar kemarin, tapi indikasinya sama semua ya, cuman dia digabung menjadi 3. Jadi sejauh manakah tingkat pengaruh antara manajemen instalasi farmasi terhadap pembelian obat ulang rawat jalan Rumah Sakit Siti Hajar Mataram? Kemudian sejauh manakah tingkat pengaruh antara pelayanan apotek? Nah, kalau yang kemarin hanya instalasi digabung dengan apotek, sekarang dipisah antara instalasi dengan apotek untuk rumusan masalahnya. Kemudian yang ketiga, sejauh manakah tingkat pengaruh manajemen instalasi farmasi dan pelayanan apotek terhadap pembelian obat ulang rawat jalan Rumah Sakit Siti Hajar Mataram. Jadi ini kombinasi mix antara bauran 1 dan 2, Pak Dokter. Next. Kemudian tujuan penelitian ya, untuk mengukur tingkat signifikansi pengaruh antara manajemen instalasi farmasi terhadap pembelian obat ulang pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram. Yang kedua, untuk mengukur tingkat signifikansi pengaruh antara pelayanan apoteknya terhadap pembelian obat ulang pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Yang ketiga, untuk mengukur tingkat signifikansi pengaruh antara manajemen instalasi farmasi dan pelayanan apotek terhadap pembelian obat ulang pasien rawat jalan Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram. Next. Kemudian manfaat penelitian, manfaat akademis, kita melihat ada manfaat bagi sivitas akademika Stisospol Wasita Dharma
di mana penelitian ini dapat menjadi masukan dan karya pustaka dari mahasiswa Sivitas Akademika Sitospol. Kedua, untuk bahan penelitian sejenis beda kajian bagi peneliti lain kemudian hari, seperti adik tingkat yang ada di Sitospol Waskita Dharma. Yang ketiga, untuk bahan pengabdian pada masyarakat bidang apotek. Ya, jika diperlukan nanti mungkin bahan kajian jika penelitian ini nanti berhasil akan menjadi LPPM. Yang keempat, sebagai kasanah pengkayaan kajian manajemen pengelolaan apotek bagi seluruh Sivitas Akademika. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, itu bagi pihak manajemen RSI Siti Hajar Mataram, terutama IRS-nya, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi untuk merumuskan kebijakan atau strategi peningkatan kualitas pelayanan farmasi di instalasi farmasi RSI Siti Hajar Mataram di tengah persaingan apotek yang ketat di sekitarnya. Yang kedua, informasi ini untuk dapat sebagai acuan melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan farmasi di instalasi farmasi RSI Siti Hajar Mataram. Next. Kajian pustaka. Kajian pustaka yaitu saya membagi administrasi publik dan manajemen publik, ya. Karena kita ada di prodi manajemen publik. Nah, administrasi publik. Menurut Siagian dalam Waluyo 2007 mengatakan bahwa administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dalam usaha mencapai tujuan negara. Ya. Sedangkan menurut Sender dan Plano dalam Keban buku tahun 2004 mengemukakan bahwa administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola atau memanage keputusan-keputusan dalam publik. Sedangkan Dr. H. Amin Ibrahim mendefinisikan administrasi publik sebagai seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pembangunan dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Jadi dari definisi di atas secara sederhana administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Next. Ya. Pengertian administrasi publik yang beragam dan perbedaan pandangan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang wajar. Dikarenakan adanya perbedaan disiplin ilmu yang mempengaruhi tujuan dari administrasi publik itu sendiri. Ya contohnya kalau kepala daerah bidang ilmunya berbeda, maka dia akan mengimplementasikan kebijakannya berdasarkan keilmuannya. Jadi cenderung ke arah sana. Kemudian ruang lingkup studi administrasi publik itu meliputi dimensi kebijakan, dimensi manajemen, dimensi organisasi, dimensi etika, dimensi lingkungan, dan dimensi kerja. Sedangkan paradigma Rosenblum-nya itu adalah Rosenblum membagi pendekatan administrasi publik itu menjadi 3, yaitu pendekatan politik, pendekatan manajerial, dan pendekatan legal atau hukum. Next. Kemudian manajemen publik. Ya. Manajemen publik itu ada paradigma OPA, NPM, dan NPS. Ya. OPA ini adalah All Public Administration. Ya. Jadi ini pertama kali dikemukakan ya OPA ini oleh seorang presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar ilmu politik yaitu Woodrow Wilson. Ya, beliau menyatakan bidang administrasi ini itu sama saja dengan bidang bisnis sebenarnya. Maka dari itu muncullah konsep ini yaitu konsep All Public Administration atau OPA. Kemudian NPM itu adalah New Public Management. Ya. New Public Management ini adalah paradigma yang muncul ketika melihat bahwa paradigma terdahulu yaitu administrasi klasik kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik. Ya karena OPA itu ada bidang bisnisnya.
Pengelolaan rumah sakit ya. Jadi dia instalasinya adalah center dari pengelolaan obat di rumah sakit ya, termasuk alkesnya, termasuk farmasinya menginduk ke instalasi rumah sakitnya. Kemudian bab 2.2.3 kualitas pelayanan instalasi farmasi. Nah, ini yang akan kita cari bauran permasalahannya di kualitas pelayanan ini. Kemudian persepsinya sendiri ya. Pada bab 23 persepsi perlu saya masukkan dalam kajian pustaka agar bisa menjadi referensi dalam penjelasan berikutnya. Yaitu persepsi itu salah satu faktor yang paling utama yang mempengaruhi pilihan seseorang membeli sesuatu adalah itu persepsi. Jadi persepsi sangat tergantung pada rangsangan fisik dan kondisi individual yang bersangkutan. Bagaimana seseorang termotivasi bertindak dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi tertentu. Jadi orang dapat memiliki persepsi yaitu dalam bentuk perhatian selektif, distorsi selektif, dan ingatan selektif. Persepsi terhadap mutu pelayanan dimulai dari kebutuhan pelanggan. Ini berarti citra mutu yang baik bukan saja ditentukan pihak penyedia jasa, tetapi juga berdasarkan sudut pandang pelanggan. Pelangganlah yang mengkonsumsi dan menikmati jasa layanan, sehingga merekalah yang menentukan mutu jasa dari yang diterima. Jadi ini latar belakangnya bahwa jadi tidak semua apa yang kita sediakan baik itu akan merasa nyaman bagi pelanggan. Jadi kita harus mengikuti keinginan pelanggan. Itu faktornya. Kemudian masih dalam manajemen pelayanan farmasi, ada faktor pendukung pembelian obat ulang pasien rawat jalan yang kami rangkum menjadi 8 ya. Jadi dimensi kualitas pelayanan farmasi terhadap minat beli obat ulang ini kita rangkum menjadi 8 yang kita kelompokkan menjadi 3 bauran tadi, yaitu penampilan instalasi farmasi rumah sakit, IFRS-nya, kemudian kemudahan pelayanan, ketersediaan obatnya, kecepatan petugas dalam pelayanan, kompetensi petugas, pemberian informasi obat, keramahan petugas, juga mutu pelayanan petugas. Ya. Ini nanti akan kita uji. Next. Kemudian manajemen pelayanan farmasi masih yaitu kepuasan pasien. Nah, ini yang akan menjadi tolak ukur kita, akan menjadi tujuan yaitu kepuasan pasien. Kepuasan adalah ungkapan perasaan senang atau kecewa seseorang dari hasil perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dengan yang diharapkan. Ya. Di satu pihak, kepuasan pasien dipandang sebagai hasil yang didapatkan dari pengalaman mereka yang memanfaatkan produk barang atau jasa berdasarkan pihak lain. Kepuasan pasien juga kerap kali dipandang sebagai proses orientasi yang lebih mampu mengungkapkan pengalaman yang mereka rasakan secara keseluruhan dibandingkan orientasi hasil. Jadi menurut Kotler tahun 2007. Next. Perilaku beli obat ulang pasien. Salah satu indikator keberhasilan pelayanan kesehatan adalah kepuasan pasien. Kepuasan didefinisikan sebagai penilaian pasca konsumsi bahwa suatu produk yang dipilih dapat memenuhi atau melebihi harapan pasien sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk pembelian ulang produk yang sama. Pengertian produk mencakup barang, jasa, atau campuran, atau barang dan jasa saja. Produk rumah sakit adalah jasa pelayanan kesehatan. Itu menurut
Permenkes RI tahun 2008. Next. Pengertian rawat jalan, ya. Perlu saya sampaikan, saya masukkan pengertian rawat jalan karena kita fokus nanti penelitiannya ada di rawat jalan. Jadi menurut Veste pada bukunya tahun 1989 yang diikuti oleh Azwar tahun 1996, pelayanan rawat jalan adalah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap atau hospitalization. Ya. Pelayanan rawat ini termasuk tidak hanya yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal dengan rumah sakit atau klinik, tetapi juga yang diselenggarakan juga di rumah pasien atau home care, serta di rumah perawatan atau nurse home. Next. Kemudian bab 3, kerangka konseptual penelitian. Ya. Definisi konsep. Penelitian ini akan menggali persepsi konsumen pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram yang mendapatkan resep dari dokter, apakah membeli obat di instalasi farmasi rumah sakit, IFRS Rumah Sakit Islam Siti Hajar atau apotek lain. Juga untuk mengetahui apakah pasien yang mendapatkan resep dari dokter yang praktik di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram melakukan pembelian ulang di farmasi rumah sakit IFRS Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Penggalian informasi ini melalui dua yaitu aspek, ya. Ini adalah yakni manajemen instalasi farmasi dan pelayanan apotek yang berpengaruh terhadap pembelian obat ulang pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Ya. Jadi ada dua aspek. Next.